Shalom saudaraku, selamat sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Didi Juli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Ada dua manusia, dua orang maksud saya, yaitu Ustadz Kainama dan muridnya, yaitu Aristo, yang mereka ini yang on-on itu ya. Nah, mereka sedang menggosip, jadi menggosip mengenai usia Ribka ketika dipinang oleh Ishak. Berapa tahunkah? Menurut mereka, ternyata Ribka ketika dinikahi oleh Ishak itu usianya masih 3 tahun, masih bayi katanya. Sebelumnya mari kita bersama-sama melihat video berikut ini. Maka Ishak berumur 37 tahun. Saat itu Rebeka lahir dan dia menunggu sampai dia layak untuk menikah 3 tahun dan kemudian menikahinya. Seder olam. 3 tahun. Ayo lu. Ini kalian menuduh Rasulullah menikahi anak di bawah umur 6 tahun. Itu tadi ada komentar nih di live chat. Menikahi anak 3 tahun ini. Ini bukan anak di bawah umur, bayi ini. Ini 3 tahun tuh. Saya sih nggak kaget ya kalau Ustadz Kainama ambil dari Google. Sumbernya dari Google, yaitu sumber odong-odong. Katanya sih literatur Yahudi ya, tapi nggak jelas juga sumber literaturnya. Asal kalian tahu bahwa tidak semua yang mengaku rabi-rabi Yahudi itu betul, bener, lurus, enggak ya. Banyak tafsiran mereka yang ngawur-ngawur. Salah satunya yang dipakai oleh Ustadz Kainama ini. Kenapa ngawur? Karena ini bertentangan dengan Alkitab gitu ya. Alkitab Perjanjian Lama itu juga masih sama, masih diakui oleh orang-orang Yahudi hingga saat ini. Nah, benarkah menurut Alkitab usia Ribka waktu dinikahkan atau dinikahi dengan Ishak itu usianya 3 tahun? Mereka ini sebenarnya hanya mencari pembanding aja ya, karena nggak terima. Menurut Aristo tadi itu ada orang-orang yang menuduh bahwa nabinya itu menikahi anak di bawah umur menurut Aristo tadi itu ya, usia 6 tahun dan 9 tahun. Jadi dia mencari kesalahan Alkitab sehingga menemukanlah Ribka ini yang katanya dinikahi masih bayi usia 3 tahun. Aduh, ngaco bener nih Aristo ini ya. Nah, benarkah Alkitab berkata demikian? Mari kita melihat di dalam Kejadian pasal 24. Kalau mereka ini pikirannya waras, bisa baca, bisa berpikir logis, pasti mereka memahami ayat-ayat ini dengan betul. Nah, ayat 15 berkata demikian. Sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka yang lahir bagi Betuel anak laki-laki Milka istri Nahor saudara Abraham. Buyungnya dibawanya di atas bahunya. Dari sini aja udah kelihatan ya bahwa Ribka ini sebenarnya seorang perempuan yang dewasa. Kenapa? Karena dia membawa buyung. Buyung itu besar loh ya, isinya bukan 1 mili, 2 mili, enggak. Itu banyak, kira-kira 15-20 liter isinya. Jadi ditaruh di punggungnya. Kalau anak bayi usia 3 tahun, enggak mungkin ya dia bawa buyung sebesar itu. Mustahil gitu ya. Nah, kemudian ayat selanjutnya menegaskan lagi, ayat 16, anak gadis itu sangat cantik parasnya, seorang perawan, belum pernah bersetubuh dengan laki-laki, ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya, lalu kembali naik. Nah, selanjutnya di sini dikatakan bahwa Ribka itu adalah seorang gadis cantik dan masih perawan. Biasanya yang disebut gadis itu adalah anak-anak yang paling enggak lah ya, remaja ke atas lah.
remaja, kemudian dewasa itu sudah disebut dengan sebutan gadis, masih perawan. Nah, kalau 3 tahun itu biasanya sebutannya balita gitu ya, atau batita gitu ya, di bawah 3 tahun. Ini nggak bisa mikir kayaknya orang-orang ini ya. Kemudian itu dia mengisi buyungnya dengan air, kemudian naik turun. Nah, kalau anak bayi nggak mungkin ngisi buyung itu ditaruh di bahunya, kemudian dia naik turun, ngisi lagi, naik lagi, turun lagi, ngisi lagi, naik lagi. Jadi itu buyung besar sekali ya, bukan buyung-buyungan yang kecil isinya cuma 1 liter. Itu bukan, itu buyung yang besar untuk memberi minum ternak. Nah, kita lanjutkan. Kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya serta berkata, "Tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu." Jawabnya, "Minumlah Tuan." Maka segeralah diturunkannya buyungnya itu ke tangannya serta diberinya dia minum. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, "Baiklah, untuk unta-untamu juga kutimba air sampai semuanya puas minum." Kemudian segeralah dituangnya air yang di buyungnya itu ke dalam palungan, lalu berlarilah ia sekali lagi ke sumur untuk menimba air, dan ditimbanyalah untuk semua unta orang itu. Ingat ya, dia selain memberi minum hamba Abraham, dia juga memberi minum unta-unta. Saya barusan baca-baca, unta itu sekali minum, yang sudah dewasa, yang sudah besar itu sekali minum bisa habis sampai 100-an liter air ya. Nah, kalau kita hitung aja ya, 1 unta 100 liter air sekali minum, dan buyung yang dibawa Ribka itu kapasitasnya 20 liter. Berarti untuk 1 unta dia harus naik turun sebanyak 5 kali. Bayangin ya, 1 unta kalau dia minum sampai puas 5 kali, dia harus naik turun kalau isi buyungnya 20 liter. Ada berapa unta yang dibawa oleh hamba Abraham itu? Mari kita melihat di ayat yang ke-10. Kemudian hamba itu mengambil 10 ekor dari unta tuannya dan pergi dengan membawa berbagai-bagai barang berharga kepunyaan tuannya. Demikianlah ia berangkat menuju Aram Mesopotamia ke kota Nahor. Ada berapa? 10 unta. Kalau 1 unta harus 5 kali naik turun, berarti kalau 10 kali aja 5 kali 10. Apakah mungkin seorang anak yang masih usia 3 tahun mampu melakukan pekerjaan orang dewasa? Dan ini bukan pekerjaan yang ringan, tapi ini pekerjaan yang berat. Mikul buyung berisi air harus naik turun. Itu tidak semua orang bisa, apalagi anak kecil. Jangankan anak 3 tahun ya, anak 10 tahun aja saya kira nggak sanggup melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh Ribka pada waktu itu. Jadi tuduhan orang-orang ini, manusia-manusia ini gugur dengan sendirinya ya ketika kita membaca Alkitab. Makanya kalau baca Alkitab itu yang betul, jangan hanya cari kesalahannya, kemudian cari sumber untuk menyerang Alkitab dari sumber odong-odong dari Google. Hello, katanya S3, lulusan Haifa. Kok nggak pernah ambil data dari sumber primer sih? Selalu dari Google. Google ini kan semua orang bisa masukkan data di situ. Bisa kan? Paling enggak dari jurnal lah ya, hasil penelitian. Nah ini Google, dari Wikipedia bebas. Ya ampun. Nah, mengenai usia Ribka ini jelas ya, ini terbantahkan kalau dia usia 3 tahun. Ini ngawur, jelas ngawur, tidak sesuai dengan fakta. Nah, mengenai usia Muhammad menikahi Aisyah, ya itu sebenarnya bukan ranah saya untuk menjelaskan ya. Tapi saya mengutip videonya Zakir Naik berikut ini untuk mengetahui berapa usia Aisyah ketika dinikahi oleh nabinya Ustadz Kainama dan juga Aristo, yaitu Nabi Muhammad. Mari kita melihat video berikut ini.
The question posed by the sister is that why did Prophet Muhammad, peace be upon him, married a young girl? She's referring to the marriage of Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Aisha, may Allah be pleased with her. Sister, for your knowledge, the first wife that Prophet married was 15 years older than him. He was at the age of 25, and Bibi Khatija, may Allah be pleased with her, she was the age of 40. 15 years more than him. And she was widowed twice. All the marriages Prophet did were either divorcees or widow, except for one, that Hazrat Aisha, may Allah be pleased with her. In Islam, what we have, that any girl who reaches the age of maturity, she can marry. In medical science, we say that a girl reaches maturity depending upon her food, depending upon the climate. Today's science says, and there's a hadith in Bukhari, that Prophet Muhammad, peace be upon him, married Hazrat Aisha, may Allah be pleased with her, at the age of 6 and consummated the marriage at the age of 9. Today, in India and America, it is normal for women to reach adulthood, to reach menstruation at the age of 9 and 10. It's common. So in Islam, the moment you reach the age of maturity, you can marry. Jadi jelas ya, itu bukan kata saya, tapi katanya Zakir Naik menurut hadis. Sekian dari saya, semoga orang-orang ini bisa kembali waras lagi. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.